Sama seperti ibu tuh, itu ibu sudah diposisikan di akhir. Maka yang paling akhir bukan yang paling akhir, yang paling akhir dari softnya laki-laki. Ya, nah tiba-tiba ada perempuan di tengah-tengah soft yang laki-laki, mana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Abi Hurairah wa rawahu Abu Dawud wa Muslim, di mana Nabi bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah bersabda, sebaik-baik softnya laki-laki itu yang pertama, seburuk-buruknya softnya laki-laki itu yang terakhir. Sebaik-baiknya soft wanita adalah di akhir, dan seburuk-buruknya soft yang perempuan itu adalah di soft yang pertama. Ini riwayat Muslim, Abu Daud. Ini perlu kita fahami, ya, perlu kita pelajari. Apalagi di Indonesia ini banyak manusia-manusia unik, manusia-manusia unik yang kadang-kadang kita tidak tahu sumber ilmunya dari mana, belajarnya dari mana, sampai lahir mazhab baru, mazhab Soekarno, ya. Inilah menunjukkan bahwasanya tidak semua orang pintar itu benar, walaupun saya sendiri melihatnya beliau itu bukan orang pintar, ya, tapi adalah orang nganar. Nah, orang nganar ini memang kadang-kadang dinilai pintar karena yang menilainya sok pintar, sama-sama nganar. Tapi ala kulli halin, inilah yang namanya dunia, ya, inilah yang namanya dunia. Seperti hal saya juga kaget subuh ini, dimana ketika nak jalan ke Al-Bari ini tiba-tiba sebelah kiri ada poster besar, akan hadir DJ Una, radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Subhanallah. Kalaulah sudah tokoh-tokoh maksiat ini diposterkan di kota kita, diumumkan di kota kita, itu namanya undangan untuk hadir maksiat. Maka kita sama saja mengundang iblis untuk hadir ke rumah kita. Tinggal tuan rumah, tinggal kehimawan, kira-kira menerima ada undangan ini, membiarkan tidak orang-orang datang ke sini. Sedangkan kita ini sepakat yang namanya musik remix itu salah satu bagian aliran musik yang sangat berbahaya untuk mempengaruhi jiwa, baik yang tua ataupun yang muda. Yang tua lagi sekarang masih oglek, apalagi yang muda. Terbukti di Facebook di mana-mana panggung joget itu isinya yang tua, kecuali yang Om Ape. Ya, nah, beliau ini lain, mazhab baru. Ya, nah ini, ya inilah unik-unik. Ya, tapi oke lah, kita tidak bahas itu dulu. Saya mau bahas masalah hadis ini tadi, ya.
Baik, sebelum kita masuk bagaimana cara nyusun shaf sholat, ada 5 kategori apa namanya imamah dan makmum ya. Imam dan makmum. Pertama, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Maka siapapun orang yang salah satunya menjadi imam oke dari sisi apa? Dari sisi jenis kelamin. Hanya saja nanti ditengok mana yang paling bagus bacaan Qur'annya. Maka yang didahulukan adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya walaupun lebih muda. Jadi jangan modal jenggot putih anak jadi imam baik. Jadi ditengok dulu mana bacaannya yang paling bagus. Bahkan kalau sampai imam ini bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka haram bagi yang bacaannya lebih bagus itu apa namanya? Mengikuti imam yang bacaan Fatihahnya rusak. Alhamdulillah jadinya alhamdulillah. Hirabbil alamin jadinya alamin. Ini bahaya. Kenapa? Bagi si yang makmum batal sholatnya. Tidak boleh. Makanya satu langkah yang bagus Masjid Al-Bari ini mencari imam-imam yang bacaannya bagus. Turun dari bacaannya bagus, suaranya bagus. Ya, memang suaranya bagus. Ya, suaranya bagus. Baru yang berikutnya adalah ngerti tentang bagaimana tata cara sholat, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Jadi memang ibu-ibu dicari niat imam yang suaranya bagus, bacaannya bagus. Nah ini yang repot, bacaan lah jelek, suara buruk, rai meluat, nah lengkap. Ya. Bahkan mohon maaf kalau ada imam suaranya bagus, ya, suaranya bagus, kemudian ngerti ilmu fikihnya. Ustaz ini bagus galau, nih ada 2 imam bagus galau, ditengok juga tentang kondisi rai itu ditengok. Lu serius? Maka yang paling ganteng itu lebih didahulukan. Rai-rainya sama-sama ganteng. Ditengok juga bisa jadi kondisi buntu. Loh iya, yang lebih kaya didahulukan. Kenapa? Nilainya lebih khusyuk. Imam yang lebih buntu ini bisa jadi bacaannya lebih lupa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kredit Senin berubah Al-Fatihah jadi kredit. Nah sampai ke situnya ulama ini berpikir, nanti kita bahas itu, tapi kita tidak bahas di sini. Artinya nilai ini kalau sudah laki-laki sama laki-laki aman, tinggal pilih, tinggal ditengok dari sisi lain. Yang kedua, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Maka mau tidak mau yang jadi makmum, yang jadi imamnya adalah laki-laki. Ya, yang jadi makmumnya adalah laki-laki. Walaupun kadang-kadang bacaan istrinya lebih bagus daripada suaminya. Hafalannya lebih banyak. Suaminya ini hafalannya cuma forkul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Om apa jangan tersinggung. Ya, kalau Kak Buyung agak naik dikit. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun tidak selesai-selesai. Wala ana abidun wala antum bolak-balik. Nah, seandainya istrinya hafal juz amma, ya, tetap lebih berhak sama suami. Jadi yang berikutnya apa? Ada makmumnya khunsa. Khunsa ini apa? Bukan bencong, bukan. Khunsa ini orang yang punya masalah dalam kelamin. Ada 2 kelaminnya, laki-laki sama perempuan. Tapi memang ada 2. Bukan
jadi-jadian, bukan. Kalau jadi-jadian namanya bukan khunsa, mukhannats, awak lanang tino. Maka secara biologi, secara fikih yang ditengok apa? Saluran kencingnya mana yang berfungsi. Ya, kalau saluran kencingnya yang berfungsi adalah burung puyuh, maka berarti dia laki-laki walaupun agak ngeletoy. Ya, agak cak mano gitu. Tuh. Karena agak lucu kalau seandainya yang bencong yang jadi imam, ya Mang Bakhtiar tahu baik Allahu Akbar. Nah, jadi ini jadi lucu dia, ya. Nah, tapi di sini khunsa. Maka kalau makmumnya khunsa, ya, salah. Makmumnya khunsa, imamnya laki-laki, maka yang wajib jadi imam adalah laki-laki khunsa. Walaupun mungkin bacaan Qur'annya lebih bagus, ngikut sama-sama. Sama laki-laki. Yang berikutnya apa? Ada imam, ada khunsa. Ada betino, ada khunsa. Maka yang perempuan ikut khunsa. Baru yang berikutnya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Ya, kalau di Indonesia ini jarang. Musola khusus perempuan tuh jarang. Masjid khusus untuk perempuan tuh jarang. Maka yang seperti ini, dengerin ibu-ibu ya, Imam Nawawi berkata hadis yang tadi itu, kalau imamnya perempuan, bunyi hadisnya berubah. Sebaik-baik soft bagi perempuan yang imamnya perempuan, tetap yang paling depan. Sama seperti ibu tuh. Itu ibu sudah diposisikan di akhir. Maka yang paling akhir bukan yang paling akhir. Yang paling akhir dari softnya laki-laki. Ya. Nah, tiba-tiba ada perempuan di tengah-tengah soft yang laki-laki, mana hukumnya? Hukumnya menentang sunnah Nabi, tapi tidak membatalkan sholat. Seandainya nih kayak yang sekarang nih yang terjadi, yang mazhab Soekarno tadi, saking sayangnya mungkin dengan istrinya, ditaruhlah di depan. Nah, yang model ini mukhalifus sunnah, menentang sunnah Nabi, tapi tidak membatalkan sholat. Seandainya kiri kanannya itu ada yang bukan mahram, wong lain, bukan anaknya, bukan adiknya, maka masuk dosa yang kedua, ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bikin ketentuan baru biar tidak nempel, softnya dijarangkan. Ini gila, ya. Jadi banyak nian merubah sesuatu yang tidak sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, Ustaz, apa bunyinya hadis ini? Riwayat Abu Daud, ya, dari Malik Al-Asy'ari. Dengerin ya ibu-ibu, dengerin sambil ngopi, sambil ngeteh, karena kita dapat berita yang biasa ngantar teh kita ini, ya, sudah dijemput oleh Allah. Maka kita Fatihah dulu. Siapa namanya, teman? Lubis Lubis bin Syamsuddin Lubis. Ghafarallahu dzunubahu, satarallahu uyubahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang nuangkan air minum di masjid lebih mulia daripada yang nuangkan khamr. Walaupun dia tidak mabok, yang nuangkan khamr itu milu berdosa. Dosanya sama dengan yang minum. Kalau yang minumnya 1. Kalau yang minumnya 10 yang minum tuangan dia masuk dalam dosa dia. Apalagi yang muka barnya, apalagi yang nanda tangan izin bar itu,
Ditambah lagi dengan ada instruktur goyangnya. Mestinya yang jadi instruktur goyang ini Mang Bakhtiar. Insya Allah tobat seketika. Ya baik. Nah ini ibu-ibu ya. Nih saya bacakan dulu hadis tadi ya. Malik Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Ala uhaddithukum bi salatin Nabi. Kira-kira mau tak kamu dengerin hadis tentang salatnya Nabi? Qala, dia berkata, aqamas salata, Nabi negakkan salat, nyuruh siapa ke qomat. Fasaffur rijal, maka yang paling depan safnya laki-laki. Thumma saffun khalfahum fasaffar rijal, kemudian beliau menyusun safnya laki-laki. Thumma saffa khalfahum, kemudian Nabi membuat saf di belakang laki-laki. Itu siapa? Al-Ghulman, ya, salah, ntar dulu sebentar, ini hadisnya panjang. Jadi ini hadisnya ya, tsumma al-ghulman, kemudian anak-anak kecil, tsumma shalla bihim, kemudian beginilah Nabi salat. Qala hakadha qala Abdul A'la la ahsibuhu illa qala salatu ummati. Ya, Abdullah berkata, aku tidak menganggapnya kecuali berkata salatu ummati. Nah, dari sini berarti apa Ibu? Laki-laki, di belakang laki-laki siapa? Anak-anak laki-laki, baru yang berikutnya adalah yang terakhir itu adalah yang perempuan. Dan ini sudah menjadi ungkapan ulama. Susunannya gimana tadi? Laki-laki dulu, kemudian anak-anak, kemudian siapa? Perempuan. Nah, di baris yang perempuan ini tentu yang paling depannya dari barisan ini itu yang paling baik. Artinya ibu-ibu itu tidak perlu nak ngambil pahala di belakang imam. Bahkan mohon maaf ya, seandainya ada makmum betina ini tidak pakai satir seperti ini, yang tadinya imam habis sholat itu sunnahnya sebelah kanannya ngadep siapa? Ngadep yang apa? Sebelah kanannya di apa? Nganan nih imamnya. Kalau ada makmum yang perempuan, sunnahnya imamnya ngadep kemana? Ke depan, tidak di apa? Tidak menganani makmum. Kenapa? Karena ada yang perempuan, kecuali itu istrinya sendiri. Nah, ini kita sedikit membahas tentang apa tadi? Tentang bagaimana susunan shaf itu sendiri. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dari sini belajar ya, supaya apa? Jangan ada istilah ketentuan lain di luar dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi safnya perempuan itu sudah yang terbaik tuh di situ sudah. Ustaz, mana masjid ini penuh. Kemudian ada yang laki-laki yang bersampingan dengan perempuan, tidak membatalkan sholat dan sudah ada satirnya. Maka bebas dari ketentuan ikhtilaf. Seperti hal di Mekah Al-Mukarramah, ada tuh musalla nisa, ada dindingnya dengan kayu-kayu. Yang belum ke sana mudah-mudahan segera ke sana, amin ya. Tuh. Tapi di Mekah itu orang tawaf itu tidak katik lagi jeda antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya lid-darurah, karena darurat. Makanya perempuan itu kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, satu dengan suaminya supaya ada mahramnya. Atau yang kedua, dengan kelompok perempuan yang dipercaya, sama-sama kelompoknya dan dengan izin suaminya. Kalau suaminya tidak ikut ya, maka ini juga jadi saran untuk yang ngurus umroh ya. Maka seseorang yang ngurus umroh, kalau ada yang suaminya, jadikan suaminya ini satir. Jadikan satir antara siapa?
antara pembimbing dengan yang dibimbing. Kenapa? Banyak juga yang terjadi, mohon maaf, bukan istri, bukan suami gandeng ustadznya karena takut ketinggalan. Nah, kalau seandainya narik kain ihramnya masih mending, ya. Nah, ini yang lain karena banyak yang kejadian. Makanya ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ibadah tanpa ilmu mohon maaf tidak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun khusyuknya, na'udzubillah, ketingoannya, ya, ketingoannya. Kenapa? Tanpa ilmu ini akan menjadi apa? Celah-celah iblis masuk di dalam sholat. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Contoh kita di sini kan hari Jumat sujud tilawah. Kan ada makmum yang lupa. Perasaannya nak sujud sholat biasa. Ya, atau gini, perasaannya nak sujud sholat biasa atau perasaannya nak ruku. Ketika nak ruku, ini sujud tilawah. Jangan main nyosor wae. Tapi berdiri dulu baru sujud. Kak Imawan sini, santai sebentar. Ya. Nah, contohnya Kak Himawan ketika Mang Tabrani nak sujud tilawah, Kak Himawan niat hatinya nak ruku, coba kakak ruku. Nah, ndak taunya imam sujud tilawah. Nah, Kak Himawan jangan nyosor, berdiri dulu dari rukunya. Nah, ndak boleh itu langsung. Tapi berdiri dari rukunya, ubah niat, bukan untuk ruku, tapi mau sujud tilawah. Nah, itu. Ulang lagi. Ya. Niat ruku. Kakak niat ruku, imam ternyata sujud tilawah. Kakak nyosor dulu ke bawah. Nah, ini ndak boleh. Karena tadi niatnya mau ruku. Berarti dari ruku tadi, posisi ruku tadi kakak tegak dulu. Ya. Ambil posisi i'tidal pertama. Bukan posisi berdiri tadi, kemudian apa? Niat dulu mau sujud tilawah. Ini kadang-kadang main nyosor baik. Ya. Sudah, jadilah Kak. Kok Membaktiar yang ngerjoi kamu 2 kali. Ini main serodok baik. Akhirnya mohon maaf, itu bisa merusak nilai sholatnya. Ya. Nah, ini mohon maaf karena aku yakin kadang-kadang yang enggak tahu ini nyosor baik. Ya. Nah, maka mulai dari sekarang untuk yang ngaji-ngaji ini biar paham. Dan saran sama Mang Tabrani, saran ini. Setiap Jumat ngingetkan sama makmum, kan istau wa taqrabu, kita akan sujud tilawah, diingatkan. Karena kalau makmum yang rutin aman, takut tiba-tiba makmum siluman. Jadi yang baru datang. Jadi biar dikasih tahu. Karena ini kejadian Om Ape. Fahmi ceramah di daerah Cecar Pejaya Loka. Waktu itu yang diomongin Masjid As-Salam. Masjid As-Salam ini Ustaz subuhnya sholatnya sesat 3 rakaat. Iya. Payah benar wae. Yang mana ini juga? Coba cak mana ceritanya? Aku datang. Makmum tuh imam tuh lah sujud. Dari sujud itu Ustaz baru 1 kali lah tegak lagi. Kemudian baca surat lagi baru ruku. 3 rakaat Ustaz. Oh, ini sujud tilawah. Ya, ada makmum yang tidak ngerti. Tapi sayangnya ngerti tidak langsung ngomong sesat. Aku langsung ngomong, utak kau yang sesat. Mestinya nanya, Ustadz, aku ini menemukan sedikit yang aku tidak ngerti. Itu bahasanya. Ini awak dia lolos sok pintar. Dan ini terjadi bapak-bapak. Terjadi orang-orang yang mohon maaf, ya mungkin baru nak jadi hamba Allah, baru nak jadi orang yang soleh, tapi sayang sikapnya sudah menunjukkan dianya yang sudah tahu, padahal perlu banyak belajar. Ya. Baik. Nah, belum itu masalahnya panjang nih, Mas. Selanjutnya
saya akan bahas tentang kesahan jamaah. Kalau tadi kan posisi jamaah ya. Jadi laki-laki dulu, kalau ada anak kecil, anak-anak, baru yang perempuan. Jadi seandainya kita ini ada yang nertibnya, cuma kan kalau sholat repot. Maka anak-anak itu soft, yang laki-laki yang dewasa, di belakang itu adalah soft anak-anak yang umurnya umur mumayyiz. Nah, tidak semua juga anak-anak itu yang dibawa ke masjid. Yang bagusnya yang anak-anak dibawa ke masjid itu adalah yang umur mumayyiz. Tapi bukan berarti tidak boleh bawa anak-anak ke sini. Kenapa? Bagusnya bagi yang bawa anak-anak, keberadaan sholatnya di pojok yang bisa memastikan anak-anak. Jangan sampai yang bawa anak-anak pas di belakang imam. Ini bahaya, imam ditungganginya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi, di mana rumah Nabi kan bersampingan. Itu ada Sayyidina Hasan dan Husain naik di atas badannya Nabi. Nabi tidak menyalahkan, tidak salah bawa mereka ini. Bahkan Nabi sujudnya lama. Karena apa? Kalau dia tegak, anak ini bakal telentang. Jadi antelentang, maka dibiarkan. Nah, jadi yang bawa anak-anak supaya tidak merusak sosok salat, bagusnya di pojok, dipanggil sini. Atau contoh Mang Tabrani bawa anak-anak yang belum tamyiz, jadi imam di sini. Di mana posisi anaknya kalau udah kata anak-anak? Di sampingnya sendiri. Jadi memang ini penting, ya, penting. Jangan menolak anak-anak masuk masjid, tapi kita perlu ngatur, ya, mereka supaya yang dewasa tidak terganggu, yang muda mendapatkan pendidikan bagaimana membangun soft sholat. Nah, berikutnya adalah ini standar ya, standar ngingetkan baik. Syarat ketika sudah oke jamaahnya tadi laki-laki atau perempuan, makmum, imam laki-laki dan segala macam, jika sebut 5 perkara tadi, maka makmum tidak boleh posisinya berada di depan makmum, ya. Takarannya bagaimana? Takarannya adalah mata kaki. Nah, Mang Bakhtiar sini sama Kak Himawan berdua. Ya, ini biar dapat ilmu. Setuju tidak ini ibu-ibu? Biar dapat ilmu, amin ya. Jadi biar kamu jangan ada mazhab baru. Tadi mazhab Soekarno, kaget mazhab yang lain lagi. Nah, ini takarannya sudah sejajar atau agak mundur mata kaki. Walaupun kakinya Kak Himawan jadi makmum sebelah kanan sini, Kak. Nah, jangan Kak, ini kaki Kak Himawan kan paling panjang, kaki Mang Bakhtiar ini agak pendek. Nah, walaupun seandainya ujung jarinya Kak Himawan ini melewati ujung jarinya siapa? Ujung jarinya Mang Bakhtiar. Tapi yang penting mata kakinya Kak Himawan ini di belakang mata kakinya siapa? Nah, jadi takarannya mata kaki, bukan mata pencaharian ya. Mata kaki. Nah, kemudian posisi duduk, nampaknya Kak Himawan lebih depan, tidak jadi masalah. Yang penting mata kakinya di belakang makmum. Nah, jadi seandainya kita nak nyusun soft, ini imamnya sikok, makmumnya ya imam sikok terus, makmumnya sikok, maka yang ditengok pertama kali adalah mata kaki, ya, bukan matamu. Nah, sudah jadilah. Nah, jadi ini apa namanya, ya. Fa in kana al-ma'mum qa'iman, ini kalimatnya beri wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi ilyatai. Nah, kalau imamnya duduk, bukan duduk karena antara duduk tadi tahiyat, bukan. Seandainya duduk, imamnya duduk, maka yang ditakar adalah, mohon maaf, apa namanya nih, buat tempat duduknya, kasar enggak kalau aku ngomong pantat kira-kira. Ini yang menjadi takaran adalah pantat. Jadi kakinya makmumnya berdiri nih, imamnya duduk, maka jangan melewati apa? Pantatnya, ya. Wa in kana muttaji'an, imamnya berbaring. Tidak kata imam yang paling bagus di sini kecuali imam inilah. Tapi imam ini sakit. Dia bisa jadi imam walaupun dalam kondisi apa?
berbaring. Kenapa? Mang Bakhtiar masih Iqra 3, Kak Himawan masih Iqra 1, Al-Fatihah tidak lurus-lurus. Jadi masih, siapa nak aku contohi sakit di sini? Diam, jangan ada. Ya, ada kiai inilah. Dia suaranya bagus, masih lantang, cuma posisinya tidak bisa berdiri seandainya, ya. Maka jangan melewati apa namanya nih. Bukan pantat, bagian sampingnya. Jadi artinya kan baring itu cak ini, baring itu baca ini, bukan telentang. Ya, berbaring itu kan cak ini, cak mayat dimasukkan ke dalam kubur. Nah, begitu. Maka kita jangan melewati apa? Barisan pinggirnya. Nah, contoh beliau nih. Ini contoh imam. Nah, jadi, Kohan. Nah, jadi ini baring. Ada pala kakak sini. Nah, saya itu. Nah, kira-kira saya itu. Nah, jadi imam, tangannya seperti biasa imam. Nah, aku jadi makmum, tidak boleh melewati apa? Jadi di belakang apa? Sisi badannya. Nah, jadi kalau seandainya inilah imamnya, Om Ape tidak kata yang lain, Om Ape nyari dan jadilah nyari imam yang lain tidak kata, yang berbaring inilah yang ada. Di Linggau ini yang berbaring inilah yang ada. Seandainya Kak Buyung masih Iqra 1. Ini contoh baik. Fatihah belum lurus pasangan. Ya terpaksa inilah ya kan sebenarnya ini bukan apa. Wah beneman wong fikih ini bahas teko imam yang apa? Yang berbaring-baring ini ya. Wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sina. Kalau yang telentang, minta contoh. Jangan yang tua. Ya benar apa? Yang telentang itu contoh. Kita contohkan di sini. Kepala awak situ. Itu kan kiblatnya, itu kiblat. Nah, ya, kaki yang ke sana. Nah, ini namanya telentang. Ini bedanya berbaring sama telentang. Nah, jangan melewati kepala beliau itu. Jadi jangan melewati kepala beliau. Jadi memang ini, tapi ingat ini sunnahnya kepalanya dikasih bantal supaya kepalanya ke depan. Jadi ini bisa dipakai contoh anaknya, ya aku rindu ayah nak jadi imam, tapi ayah sakit nak, tidak apa-apa ya. Kami arahkan ranjang ayah ngadep kiblat, kami jadi makmumnya. Jangan di samping ranjangnya, dan jadi lawak. Malah kelemahan tidur pagi ini. Ya. Jadi ini contoh kondisi seorang anak datang nak minta diimami. Ayahnya ini lagi berbaring di rumah sakit, ya. Tapi ayah tidak pacak tegak nak. Apa namanya? Baring ayah tidak pacak ini punggungnya sakit. Cuma bisa telentang inilah. Tidak apa-apa ya. Kami hadapkan kiblat, angkat sedikit kepalanya. Nah, maka jangan melewati apa? Kepalanya. Nah, ini contoh gambaran kalau kita punya imam yang berbaring. Seorang anak rindu kepengen diimami oleh ayahnya. Tapi tidak semua Kak Buyung cak ini. Aku rindu dengan ayah, nak nanya surat tanah simpen di mana baik. Jadi yang model-model main ini siram dengan banyu hangat lah ya. Nah baik, ini ketentuan apa namanya yang menjadi posisi seorang makmum ya. Wal afdalu lidzakari an tata'akhkhara asabi'u an aqabil imam ta'akhuran yasiran bihaitsu takhruju an muhadatihi wa la yazidu bainahuma aktsara min thalathati dhira'. Yang paling afdal dari sekedar mata kaki tadi, kalau bisa jari kita jangan melewati mata kaki, lebih mundur lagi biar jangan ketengokan apa samonian ya, samonian. Kalau samo bagaimana? Samo maksudnya masih dalam posisi boleh, tapi yang paling afdal tidak boleh, yang paling utama tidak boleh mendepati daripada tapi kita ngambil yang paling aman, akibahnya dimunduri sedikit, bahkan yang paling afdol jari-jarinya lebih mundur. Oke lah, nanti kita akan lanjut lagi kajian ini, masalah sholat jamaah ini terkait dengan hadis tadi, 2 hadis
satu riwayat Imam Muslim, satu riwayat Imam Abu Daud. Ini kalau kajian kuliahnya namanya hadis ahkam. Tapi kita tidak bahas masalah kesahan hadis, karena hadis yang dipilih sudah hadis sahih yang bisa dijadikan sandaran hukum. Apalagi dari hadis yang saya baca tadi dari Malik al-Ash'ari sudah menjadi sandaran istinbat ulama, bahwasanya itulah sunnahnya susunan soft. Hanya saja kalau ada betino yang di samping atau di belakang imam langsung, itu tidak membatalkan sholat, tapi berselisih dengan apa yang menjadi ketentuan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dari sisi adab juga tidak pantas. Contoh, di belakang betino ini laki-laki, kemudian sujud, kemudian rukuk. Sebagai aku laki-laki normal, tetap akan terganggu. Iya kalau yang di depan itu, coba kalau yang jadi makmum ini, ya. Aku yakin Om Ape yang biasanya di sop pertama, biarlah aku di sini baik. Itu yang jadi masalah, ya. Dikawal oleh Mbak Bakhtiar. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari kami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungi kami yang hadir di masjid ini dari segala azab-Mu ya Allah, dari segala laknat-Mu ya Allah, dari segala tipu daya dunia ya Allah. Mantapkan hati ini ya Allah untuk berjalan di jalan-Mu ya Allah, baris bersama baginda Nabi-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, kami mohon mudah-mudahan kami semua diberikan husnul khatimah dan dirizkikan masjid ini adalah sebagai saksi nanti kelak di hadapan Allah kalau kami adalah ahlus shalah, ahlul jamaah, ahlul khair, ahli daripada kebaikan ya Rahman ya Karim. Dan jadikan pengurus masjid ini ya Allah semuanya mendapatkan bagian kebaikan daripada masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami berdoa mudah-mudahan berkat adanya pengajian di masjid ini dari ustadz ke ustadz, orang-orang yang ada di sekitar masjid ini yang buruk jadi baik, yang belum dapat hidayah jadi dapat hidayah. Bahkan kalau ada tempat maksiat yang ada di sekitar masjid ini, tutup menjadi tempat yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.